Kita lanjut. Mad dalilu ala jawazi ziyarati qabrin nabiyyi alaihi salatu wassalam. Apa dalil tentang kebolehan ziarah kubur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa dalilnya? Karena orang Wahabi mereka mengharamkan ziarah kubur ke makamnya para nabi dan para wali. Dan mereka berdalil dengan hadis. Mereka bersyubhat dengan hadis, menjadikan hujjah mereka hadis. Kemudian kita katakan kembali, hadisnya sahih, akan tetapi fahmuhum ala hadzal hadis khata. Hadisnya sahih, akan tetapi pemahaman mereka tentang hadis tersebut itulah yang tersalah. Mad dalilu ala jawazi ziyarati qabrin nabiyyi alaihi salatu wassalam. Apa dalil tentang kebolehan ziarah makamnya baginda Nabi, kuburannya baginda Nabi alaihi salatu wassalam, atasnya salawat dan salam? Apa dalilnya? Kalau kita katakan boleh, ya memang boleh. Pasti mereka tidak akan diam. A'tina dalil, pasti mereka akan mengatakan seperti itu. Berikan kami dalilnya tentang kebolehan yang demikian itu. Jawabannya, inilah di kitab. Tusannu ziyaratu qabrin nabi. Disunnahkan ziarah kuburan nabi bil ijma', secara ijma'. Ijma' adalah salah satu landasan hukum kita. Tusannu ziyaratu qabrin nabi bil ijma'. Disunnahkan ziarah kuburan nabi secara ijma', sepakat ulama al-mujtahidin, bukan ulama-ulama sembarangan. Telah sepakat ulama mujtahid tentang kesunnahan ziarah kubur baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naqala dzalika, telah dinukil ijma' ini, telah disebutkan ijma' ini Al-Qadi Iyad, oleh Al-Qadi Iyad, wan Nawawi dan Imam An-Nawawi. Mereka telah menukil ijma' tentang kesunnahan ziarah makam Nabi. Berarti tidak ada la da'wata ba'da dzalika, tidak ada pengklaiman tentang keharaman ziarah kubur setelah ini. Kenapa? Karena sudah ada ijma'. Dan ijma' adalah salah satu landasan hukum kita. Selain daripada Al-Quran, hadis, qiyas, ada ijma'. Ijma' al-ulama al-mujtahidin. Qala ta'ala, qala Allah ta'ala, Allah ta'ala berfirman, walau annahum idh zalamu anfusahum, jikalau seandainya mereka menzalimi diri mereka, jikalau seandainya mereka menzalimi diri mereka, ja'uka, kemudian mereka datang kepadamu, fastaghfirullah, lalu mereka meminta ampun kepada Allah,
wastaghfara lahumur rasul, dan Rasul meminta kepada Allah untuk pengampunan dosa mereka. Lawajadullaha tawwabar rahima, niscaya mereka mendapati Allah Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Jadi kan di sini disebutkan dari mana di sini, di mana ayat ini, di mana letaknya di dalam ayat ini dalil tentang kebolehan mendatangi ataupun menziarahi kuburnya Nabi. Sebutkan di situ, lau annahum idzalamu anfusahum. Apa kata sudah itu? Ja'uka, datang kepadamu. Datang kepadamu itu bermakna umum, baik itu di masa Nabi masih hidup ataupun di masa Nabi telah wafat. Apakah ada di ayat tersebut dikatakan lau annahum idzalamu anfusahum ja'uka hayyan? Ada tidak? Atau ada tidak di dalam ayat tersebut ja'uka mayyitan? Ada tidak? Tak ada. Kalimatnya hanya ja'uka, umum, sawa'un kana hayyan aw mayyitan, sawa'un kana qabla al-wafati aw ba'dal wafat. Berarti disebutkan di dalam Al-Quran tentang kebolehan menziarahi, mendatangi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami kan bagaimana cara mengambil dalil daripada ayat ini. Jadi kalau seandainya orang Wahabi mengatakan tidak boleh menziarahi kuburan baginda Nabi ataupun para aulia ataupun para anbiya, kita katakan Allah Ta'ala yaqulu fil Quran, "Lau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima." Allah Ta'ala qala ja'uka, ma qala Allah fil Quran ja'uka hayyan, wa ma qala Allah Ta'ala fil Quran ja'uka mayyitan. Allah Ta'ala qala ja'uka faqat. Berarti itu umum. Boleh kita mendatangi Nabi sebelum wafatnya baginda Nabi, boleh kita mendatangi Nabi setelah wafatnya baginda Nabi, dan ini diamalkan oleh para ulama. Dan ini dikisahkan ada seorang Arab Badui datang ke kuburan Nabi,
Lalu dia membacakan ayat ini. Lau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahimah. Setelah dia mengatakan ayat ini, lalu dia mengucapkan sebuah syair. Ya khaira man dufinat bilqa'i a'zumuhu fataba min tibihinnal qa'u wal akamu nafsil fida'u liqabrin anta sakinuhu fihi al-afafu wa fihi al-judu wal karamu. Sebetulnya masih panjang ayat-ayatnya, syair-syairnya itu. Setelah si Arab Badui ini menyebutkan syair-syair ini, lalu dia pergi. Rupanya ketika ziarah ini ada seorang ulama sedang tertidur ataupun sedang ziarah ataupun sedang berada di samping makamnya baginda Nabi. Setelah si Arab Badui ini membacakan ayat tadi dan syair-syair tadi, orang ulama yang di samping kuburan Nabi itu tertidur. Di dalam tidurnya dia bermimpi kepada baginda Nabi. Lalu baginda Nabi berkata kepada ulama ini, kejar orang Arab Badui tersebut dan sampaikan kepadanya bahwa Allah telah mengampuni semua dosa-dosanya. Kalau seandainya perbuatan yang dilakukan oleh Arab Badui itu tidaklah boleh, bagaimana mungkin baginda Nabi datang ke mimpi orang ulama tersebut dan mengatakan kepada ulama ini bahwa dosa Arab Badui itu telah diampuni? Bisa dipahami kan bagaimana cara pengambilannya? Jadi ayat ini, intinya ayat ini menyebutkan tentang kebolehan ziarah kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-hadis, sedangkan dari hadis, man zara qabri wajabat lahu syafaati. Siapa saja yang menziarahi kuburanku, kata baginda Nabi. Siapa saja yang menziarahi kuburanku, siapa saja yang menziarahi kuburanku, wajabat lahu syafaati, wajiblah kepadanya syafaatku. Wajiblah kepadanya syafaatku. InsyaAllah kita sambung. Jadi ada sebetulnya hadis yang dipaksakan oleh kelompok Wahabi untuk mengharamkan orang yang melakukan perjalanan dengan tujuan ziarah. Hadis yang mereka paksakan, yang hadis itu tidak membicarakan tentang keharaman musafir dengan tujuan ziarah. Jadi orang Wahabi ini, misalkan kita kan biasanya kan di akhir-akhir atau di mendekati bulan Ramadan kita melakukan perjalanan dengan tujuan apa? Ziarah makam-makam para wali. Kadang pergi ke Barus, lalu pergi mengunjungi ulama-ulama di Mandailing misalkan, ke Pegaran Sigatal, kemana lagi? Misalkan ke Muaramais, lalu ke Purba, lalu misalkan ke Kota Nopan, atau misalkan ke makam-makam ulama lah yang ada di Mandailing Natal ini. Kan kita akan melakukan safar itu kan, perjalanan. Jadi kelompok Wahabi mereka mengharamkan perbuatan ini. Safarannya itu kata mereka adalah safar maksiat. Perjalanan itu kata mereka perjalanan yang mengandung dosa. Dan mereka memaksakan suatu hadis untuk mereka jadikan sebagai dalil, padahal hadis ini tidak berbicara tentang ziarah kubur. Apa kata mereka? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
la tusaddur rihalu illa ila thalathati masajid, kata mereka. Ini hadis ini tidak berkaitan dengan ziarah kubur, tidak berkaitan dengan musafir untuk ziarah kubur, tapi mereka paksakan dengan pemahaman sesat mereka untuk memasukkan hadis ini sebagai dalil mereka. Lalu bagaimana cara kita membantah ini? Insyaallah di pertemuan selanjutnya. Intinya kita sudah mengetahui dalil tentang kebolehan ziarah kubur, baik itu dari Al-Quran ataupun dari hadis. Apa itu tadi dalilnya? Qala Allah Ta'ala law annahum idh zalamu anfusahum ja'uka, di kalimat ja'uka. Di situ tidak diqaid, di situ tidak ditentukan apakah qabla al-wafat atau ba'da al-wafat. Tidak. Kalimatnya umum, ja'uka. Tak ada larangan datang kepada Nabi sebelum baginda Nabi wafat atau setelah baginda Nabi wafat. Kedua, dari hadis yang diriwayatkan oleh Rawahud Darul Qutni, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Darul Qutni. Wa qawwahu al-Hafiz As-Subuki, itu kan lanjutannya, wa qawwahu al-Hafiz As-Subuki, dan dikuatkan oleh Al-Hafiz As-Subuki. Apa hadisnya? Man zara qabri wajabat lahu syafaati. Siapa saja yang menziarahi kuburanku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajabat lahu syafaati, wajiblah kepadanya syafaatku. Berarti Rasulullah sendiri menganjurkan kita untuk menziarahi makam baginda Nabi. Dan tidak ada di situ qaid dari baginda Nabi, oh ketika kalian ingin menziarahi, kalian tak boleh dari jarak yang jauh. Tidak boleh, harus dari jarak yang dekat. Maksudnya tidak boleh melakukan perjalanan hanya dengan tujuan ziarah kubur. Tidak. Beliau mengatakan siapa saja, baik dia dari jauh negaranya ataupun dekat negaranya. Jadi pahami kan? InsyaAllah untuk membantah kelaiman mereka tidak boleh musafir dengan tujuan ziarah kubur, InsyaAllah kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ada pertanyaan? Kalau tidak kita tutup. Nuhallilu wa nusalli ala Rasulillah.